Lalu Nabi bilang, wahai seluruh sahabat, kalian diundang oleh fulan nih untuk datang ke rumahnya. Terus sahabat ini bisik-bisik, ya Rasulullah, yang saya undang cuma Anda dan istri. Tapi Anda bilang semuanya, nanti saya nggak cukup ya Rasulullah. Terus kata Nabi, tenang, cukup. Lalu Nabi datang ke rumahnya, ambil penutup. Jadi makanannya itu ditutup. Terus Nabi bilang kepada sahabat, wahai sahabat, ambil makanan dari tempat yang tertutup ini, jangan membukanya. Jadi yang tadinya cuma 4 porsi untuk Nabi dan istri, beliau dan istri, itu sahabat hampir datang ratusan jumlahnya dalam hadis itu. Terus ketika sahabat masuk mengambil makanannya tanpa membukanya, dan semua pulang dalam keadaan kenyang. Itu mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanan sedikit berkah. Kita nanti kalau ngambil hadis yang lain juga ada jamaah. Keberkahan itu ada pada bil jamaah, kebersamaan. Makanya kalau pas kita makan bareng-bareng itu mungkin terlihat sedikit tapi kerasa gitu. Kenapa? Karena memang makan bersama itu mengandung berkah. Kalau bisa kita makan bersama gitu. Makan bersama apakah harus satu nampan? Boleh senampan atau tidak senampan, tapi kita duduk makan bersama. Bisa begitu aja deh. Dan kadang-kadang tuh obrolan-obrolan pada saat makan itu tuh ada yang obrolan-obrolan bisa mengakrabkan, mendekatkan, dan sejenisnya. Ini tentang makan bersama, dan itu sebaik-baik amal. Di antaranya kata Nabi, it'amut ta'am, membagi-bagikan makanan, suka traktir gitu hadirin. Dan hadirin kalau bisa nanti kita lanjutkan ke ayat-ayat sampai ini ayat terakhir kalau bisa ya. Tapi juga termasuk kunci langgengnya kita dalam berhubungan. Jangan gini ya. Kunci langgengnya kita dalam menjalin hubungan sosial. Di antaranya jangan selalu maunya ditraktir. Jangan selalu maunya ditraktir, tapi salinglah berlomba untuk mentraktir. Dan ubah mindset. Kalau saya traktir, saya yang rugi. Rubah mindsetnya. Kalau saya traktir, saya yang untung. Karena menjadi energi, sebagian ada yang menjadi daging menempel di tubuhnya, dan dia pakai untuk ibadah, dan itu pahala besar buat saya. Rubah mindsetnya jadi kayak gitu. Jadi orang begitu masuk ke restoran, begitu masuk ke rumah makan, adanya berlomba main cepet-cepetan, membayar. Atau kalau bisa taruh uangnya, bismillah, mbak, ini saya yang bayar ya. Nanti kalau ini teman-teman saya mau bayar, jangan ya, bilang aja dibayar sama saya. Main lomba cepet-cepetan untuk bayar-membayar. Orang semakin tahu bahwa kualitas baik muslimnya seseorang adalah it'amut ta'am, maka dia akan bersegera tuh saling lomba untuk bayar. Kalau pas lagi makan kumpul sama bestinya, sama temennya, dia berlomba untuk siapa yang paling cepat bayar. Tidak malah waktunya bayar gitu, dompet saya ketinggalan. Enggak kayak gitu, enggak. Tapi dia malah berlomba, mbak saya aja, oh enggak saya aja, oh jangan, enggak saya aja. Oh udah kamu tuh tamu, enggak kamu yang tamu, yang udah main lomba-lombaan gitu hadirin. Itu kan bagus banget. Dan itu pahala jariah. Jadi jangan di mindset kalau pahala jariah itu identik cuma tanah aja, cuma bangunan aja. Pahala jariah itu bahkan memberi makan tuh pahala jariah. Dan bahkan ngasih ilmu atau fasilitasin ilmu atau fasilitasin live streaming atau fasilitasin paket data itu jariah. Hadirin berhenti menganggap kalau jariah itu cuma tanah. Kemarin saya habis dari Dieng, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau sekeluarga. Ada keluarga Mbah Hadi, semoga Allah muliakan beliau. Jadi ada pertanyaan yang begitu masjid dibangun terus dirobohin, mau dibangun ulang gitu, roboh bangun ulang. Wah, kalimatnya pahalane nyorain to iki gitu, kurang lebih bahasa gitu ya. Jadi maksudnya, wah gara-gara masjidnya dirobohin saya nggak dapat pahala nih, hilang pahalanya nih. Hadirin, ma'iyadallahi baqa. Apapun yang kamu niatkan
kebaikan untuk Allah, menolong agama Allah, apapun itu, meskipun secara fisik sudah tidak utuh lagi berdiri, baqa, di sisi Allah tetap kekal pahalanya, nggak hilang. Pembangunan pertama selesai, dibongkar lagi, bangun lagi, selesai, bongkar lagi, bangun lagi yang ketiga, selesai, bongkar lagi, bangun lagi yang keempat. As-sabiqunal awalunnya, yang awalunnya ikut panen pahalanya, meskipun secara fisik bentuknya sudah tidak sama seperti bangunan pertama atau yang kedua. Coba lihat Masjid Nabawi, apakah sama dengan Masjid Nabawi waktu pada zaman Nabi? Tidak, udah beda total. Zaman Nabi pelepah-pelepah kurma menjadi tiangnya. Zaman Nabi batang-batang kurma menjadi tiangnya, pelepah-pelepah kurma jadi atapnya. Zaman sekarang udah nggak ada atapnya, pelepah kurma. Udah nggak ada tiang-tiangnya dari batang kurma, tiang-tiangnya marmer-marmer yang bagus. Terus berarti Nabi nggak dapat pahala lagi? Oh enggak, sampai kapanpun Nabi dapat pahalanya. Nabi yang memulainya, Nabi yang, kalau dalam hadis itu gini, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang dalam Islam memulai sunnatan hasanah, satu kebaikan, kana lahu ajr, dia dapat pahala. Ingat, hadisnya nggak berhenti cuma dia dapat pahala, tapi wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang meneruskan sesudahnya, min ghairi, tanpa ayyan qusa, min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi pahala orang yang mengikuti semua kebaikan-kebaikan yang pernah dimulainya. Jadi misalkan nih, contoh, misalkan aja Masjid Umat Al-Fatih selesai pembangunannya, dibangun November tanggal 3 2021, selesai 24 Mei 2024 hari Jumat. Ternyata misalkan 100 tahun kemudian 2124 dirobohin karena mungkin udah terlalu old school, terlalu tua. 100 tahun kemudian 2124 roboh 3 lantai, bangun lagi 10 lantai, tower atau berapa gitu. Apakah kita berhenti dapat pahala? Tidak, itu pahala tetap akan kita dapat sampai hari kiamat nanti. Jadi jamaah jangan bilang, wah nanti kalau itu, karena kemarin ada salah satu masjid di atas yang dirobohin mau dibangun lagi yang baru, terus muncul kayak gitu. Makanya beliau bertanya, lalu kami jawab dengan jawaban yang sama kayak tadi. Jadi jangan di mindset kalau tanah rebutan, tuh tanah semuanya rebutan, pembebasan tanah, karena tanah kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin dirobohin ya jamaah. Kalau tanah rebutan, kalau bangunan enggak, takut-takut nanti bangunannya dirubah dan segala macam. Itu semuanya sama dalam pahala. Bahkan mohon izin ya, paket data aja atau wifi, saya mah enggak lah, saya mau wifi lah. Dengan wifi bisa pakai live streaming, atau dengan paket data jadi live streaming, ada orang dapat ilmu karena hal-hal ringan yang sederhana lewat apa yang kita pelajari di setiap paginya. Itu kata Nabi, ilmun yantafa'u bihi, itu amal jariyah. Ilmu manfaat tersebar luaskan dengan baik, itu jadi jariyah yang luar biasa. Jariyah. Maka siapa-siapa yang kita mau sedikit modalnya tapi besar panen pahalanya, gimana caranya? Sebar luaskan ilmu. Itu hal yang paling ringan. Sekarang kita beranjak, lanjut ke ayat 62. Diselesaikan aja hari ini Quran surah An-Nur, besok beranjak ke Al-Furqan insyaallah. Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama dengan Dia dalam satu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah SAW sebelum meminta izin kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini adab pada zaman itu. Jadi sahabat itu, diantara adabnya adalah kalau beliau mau meninggalkan, beliau izin dulu sama Nabi. Sahabat tuh banyak nanya jamaah, sampai-sampai Allah buat aturan kalau mau tanya bayar dulu. Bahkan itu dibuatkan, di capture dalam Al-Quran kan, sebelum, kalau kamu mau bertanya kepada Nabi, hendaknya kalian berinfak terlebih dahulu. Nanti kita ketemu ayatnya di bagian-bagian juz-juz yang 28, 29, 30. Sampai bahkan kayak gitu, banyak sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi lalu jawab. Sahabat bertanya lagi pada Nabi, Nabi lalu jawab. Tanya lagi, lalu Nabi jawab, dan seterusnya. Sampai terus kemudian dibuatlah aturan yang demikian. Termasuk sahabat itu juga sering berinteraksi bersama Nabi.
Dan di antara adab etika yang dianjurkan adalah kalau kita bertamu ke tempat tuan rumah, maka saat kita hendak berpulang, hendaknya berpamitan. Kalaupun kita tidak bisa menjangkau karena saking ramainya orang, padatnya orang, sulit kita berpamitan, atau mungkin pas kita mau pamitan beliau lagi masuk ke dalam. Kayaknya agak tidak mudah kalau kita nanti mau masuk ke dalam. Ya udah dititipkan salam, atau nanti di WhatsApp, atau nanti di DM berpamitan gitu. Terima kasih atas semuanya. Dan itu adab yang ternyata Islam sudah ajarkan sejak dulu jemaah. Berpamitan kepada tuan rumah. Misalkan di kediamannya jemaah, tuan rumahnya itu jemaah. Jemaah punya acara, entah tasyakuran, entah anaknya khitanan, tamu-tamu ketika hendak berpulang berpamitan hadirin. Dan biasakan untuk pamitan, kalaupun tidak ketemu WhatsApp. Jangan sampai nanti kita nggak WhatsApp. Di WhatsApp aja. Terima kasih atas semua jamuan-jamuannya. Lalu doakan. Semoga Allah membalas. Ada doa dari Nabi ini, doa untuk orang yang memberi kita makan. Doa untuk orang yang memberi kita makan, memberi kita minum. Dari baginda Nabi SAW. Doanya, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani. Ya Allah, berikan ganti dengan makanan yang lebih baik untuk mereka yang menghadiahi aku makan, dan berikan ganti minuman yang lebih baik untuk mereka yang menghadiahi aku minum. Jadi didoakan, orang yang mentraktir makan minum tuh didoakan. Berterima kasih lalu mendoakan. Berterima kasih lalu mendoakan. Itulah adabnya seorang muslim. Begitu hadirin. Boleh. Kalau kita nggak bisa bahasa tadi yang Allahumma 1, 2, 3. At'im man at'amani wa asqi man saqani. Allahumma at'im man at'amani. Ya pokoknya kalau susah, bingung, dah ya Allah saya tahu doanya apa, waktu itu pernah diajarin tapi sekarang saya lupa, ya udah doain muga-muga rezekinya lancar, muga-muga ini, muga-muga itu, muga-muga ini, muga-muga itu boleh. Jadi doain pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, itu boleh, silakan aja. Jadi doain pakai bahasa yang jamaah sering doain masing-masing, didoakan. Itu tuh hal simpel ya. Tapi ingat gak Nabi bilang apa? Ini untuk yang suka doain. Ini alasan kenapa kalau kadang-kadang saya ketemu orang, kalau Allah izinkan pasti orang itu kami doakan. Alasannya karena saya pernah dengar Nabi bilang, sesiapa yang mendoakan saudaranya, maka di atas kepalanya ada malaikat yang turut mendoakan dia. Jadi kalau kita doain, semoga Mas, Mbak begini dan begitu ya, misalkan dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, memberkahi, lancar, sukses selalu ya. Itu di atas kepalanya malaikat juga bilang walaka bimisal, walaka bimisal, walaka bimisal. Kau dapat sama, kau dapat sama, kau dapat sama. Jadi kita kalau doain baik buat orang, sebenarnya kita sedang mendoakan baik buat siapa? Buat doain diri sendiri. Kenapa enggak? Semoga jamaah semua bisa haji setiap tahun, bisa berumroh setiap bulan, bisa Allah mudahkan menghajikan orang lain, mengumrohkan orang lain. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba yang paling banyak bayar zakatnya. Nah, itu kalimat kan kita mendoakan. Sebenarnya kita lagi mendoakan juga, bukan cuma orang lain, tapi kita mendoakan diri kita sendiri. Karena di atas kepala itu ada malaikat yang mendoakan walaka bimisal, walaka bimisal. Kita dapat sama seperti yang kita doakan untuk mereka. Jadi jamaah jangan pelit-pelit ya. Kalau ketemu sama orang, doain. Salaman, ketemu, mungkin bertanya kabar, lalu doakan. Simple thing, big impact. Hal yang sederhana, tapi dampaknya besar buat kita. Simple thing itu artinya, itu hal yang remeh, sederhana gitu. Ya, tapi big impact, besar. Iya, pahalanya besar, dampaknya buat kita. Apalagi kita didoain malaikat. Siapa yang gak mau didoain malaikat? Didoain manusia juga senang, betul?
apalagi ini malaikat yang doain, maka sering-sering doain orang. Begitu hadirin. Teks juga sama, WhatsApp juga sama. Kalau bisa tuh WhatsApp, Neng di, jangan cuma langsung nanya Neng di. Assalamualaikum, itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Assalamualaikum, semoga keselamatanlah untuk kalian, warahmatullahi, dan rahmat Allah untuk kalian, wabarakatuhu, dan berkahnya Allah selalu ada melekat pada diri kalian. Itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Nanya gitulah. Jadi jangan main Neng di we, Neng diri kaya, ucapin salam, atau ya hal sederhana lah jamaah. Itu kan sederhana kan, tapi bisa merubah. Jamaah coba bayangin, kan ini kita ketemu ya. Taruhlah misalkan ini yang kalau Jumat yang hadir, misalkan berapa, 300 berapa gitu. Kan kita ketemu nih, 300-nya kita doain, itu malaikat banjiri doa buat kita tuh. Ketemu banyak orang doa, doain gitu. Jangan pelit-pelit lah. Doa juga gratis, betul? Mendoakan orang lain gratis nggak? Gratis. Juga paling 5 detik. Mas, semoga sehatnya berkah selalu ya Mas. Makasih meluangkan waktu ya Mas. Berkah selalu. Paling 2 detik. Doain berkah selalu ya. Terus malaikat bilang, kamu berkah juga ya, berkah lancar segalanya ya Mas, kamu juga berkah lancar segalanya ya. Itu malaikat doain terus, berkah juga buat kamu, lancar juga buat kamu, segalanya juga buat kamu. Jadinya doain terus, jangan pelit-pelit doain. Gitu hadirin. Sungguh orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu untuk suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkan ampun untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini hikmahnya, adab. Iya, antara lain adalah mohonkan ampun untuk mereka. Mudah-mudahan kita semua diampuni Allah jamaah, dimaafkan Allah, dihapus dosa-dosanya oleh Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Salah satu doa yang Nabi ajarkan, ini doa besok pas Ramadan. Salah satu doa yang Nabi ajarkan ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi sebenarnya doa ini nanti juga boleh ditemplate pada setiap episode atau momen. Dan doanya ini doa bagus sekali. Doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh gak dibaca di luar bulan Ramadan? Boleh. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka sekali memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Coba lihat ya, cara Nabi berdoa, muji Allah. Yang kedua, puji Allah lagi. Baru yang ketiga, sampaikan permohonan agar diampuni. Allahumma ya Allah, panggil Allah. Innaka afuwun, itu kan memuji Allah. Ya Allah, engkau tuh maha pemaaf. Tuhibbul afwa, masih pujian lagi nih yang kedua. Sungguh engkau sangat mencintai memberi maaf. Baru yang ketiga, sampaikan permohonan kepada Allah. Fa'fu anni, maka maafkan kesalahan-kesalahanku. Minta itu diampuni jamaah. Jamaah, kalau kita berhitung, termasuk saya yang berbicara, kalau kita mau berhitung tentang hitung diri kita, kira-kira kita banyak dosa atau banyak pahalanya? Astagfirullah. Sama yang bicara juga iya. Kita banyak dosanya ya jamaah. Kita semua pendosa. Cuman Allah aja yang baik tutupi semua aib-aib kita. Coba kalau aib kita dibongkar, mau ketemu gak? Enggak. Ada yang mau dengar? Enggak. Tapi aib kita ditutup sama Allah. Baik Allah sama kita. Padahal kita banyak dosanya, banyak kelirunya, banyak silap salahnya.
Tapi Allah tetap tutupi semua aib-aibnya. Itu karena Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah lagi Maha Penyayang. Gak ada yang bisa ngampunin kecuali Allah, gak ada yang bisa lebih sayang kecuali Allah. 63. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawan-kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut mendapat cobaan dan ditimpa azab yang pedih. Jadi kalau manggil Rasul pun panggilannya nggak boleh panggilan yang sama saat seolah kayak kita lagi manggil siapa gitu, tapi panggilan yang penuh kehormatan. Ya Rasulullah. Cukup dengan ya Rasul aja itu udah manggil loh jemaah. Bukan mat gitu, bukan. Gak boleh gitu hanya, tapi ya Rasulullah. Bukan panggilan yang nama doang gitu, tapi namanya panggilannya ya Rasulullah atau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga cara kita punya adab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah sajalah apa-apa yang ada di langit, milik Allah lah apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui keadaanmu sekarang dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Diterangkan apa yang mereka kerjakan. Semua nanti diceritain. Teman-teman, kalau video ini dirasa bermanfaat, silakan disebarluaskan. Siapa tahu ada yang bisa mengambil ibrah jariyah dari apa yang disebarluaskan. Karena kata Nabi, siapa yang nyebarluasin kebaikan dia panen pahalanya. Nah, di ayat yang terakhir 64, semua punya Allah jelas. Tapi kalimat ini loh hadirin. Qad ya'lamu ma antum alaih wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima amilu. Akan datang satu hari di mana besok Allah kumpulkan kita semuanya pada satu tempat dinamakan Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu luasnya bukan main. Semua manusia dari zaman Adam sampai zaman manusia terakhir nanti di hari kiamat itu semuanya dikumpulkan di Padang Mahsyar dan semuanya berkumpul. Dan masing-masing akan menuai pemanen apa yang telah diperbuatnya selama ini. Fayunabbi'uhum bima amilu, dan mereka besok akan dikasih tahu, yunabbi'uhum, diberi kabar, bima amilu, apa-apa yang mereka udah kerjakan dan lakukan waktu mereka hidup kemarin. Manusia nggak tahu, tertutup. Tapi Allah tahu. 2010 ngapain, 2004 ngapain, tahun 99 ngapain, tahun 97 ngapain. Semua track recordnya itu sempurna tercatat. Dan jamaah jangan bilang, tenang Ustadz, saya mah punya orang dalam. Malaikat tuh gak ada orang dalamnya. Gak ada. Malaikat kita tolong ya, kondisikanlah. Gak bisa disogok. Malaikat karakternya gimana? La ya'sunallah, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak pernah memaksiati Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu selalu melakukan yu'marun, apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah suruh tenggelamkan dia, ditenggelamkan. Kalau Allah perintahkan angkat dia, ya diangkat. Kalau Allah perintahkan sobek rahangnya sampai ke tengkuknya, sobek rahangnya sampai tengkuk. Siapa mereka? Orang-orang yang sengaja membatalkan puasa di siang bolong bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Ada orang yang dia menepi, kepalanya ditimpuk dengan dengan batu yang menimpa mereka, lalu kepalanya hancur. Ada yang kemudian mulutnya disuruh minum tapi dari timah yang sangat panas. Timah panas, minum dengan itu. Wah, kayak apa tuh rasanya? Habis jemaah. Mereka
Malaikat tuh nggak pernah bisa dikompromikan. Maksudnya, tolong ya malaikat kondisikan, itu nggak bisa. Mungkin hukum dunia bisa dibeli, hukum dunia mungkin bisa dikompromi, tapi hukum Allah tidak. Allah nanti hitung sempurna. Selagi urusannya sama Allah, jemaah istighfar, taubat cukup. Tapi kalau urusannya sama manusia, belum selesai sebelum Anda kembalikan. Belum selesai sebelum Anda minta maaf dan dia menghalalkan. Kalau selamanya dia belum bisa, pokoknya kita nggak minta maaf dan dia belum memaafkan, besok tuh akan ditransfer pahala kita untuk mereka yang pernah kita zalimi. Makanya kan urusannya, makanya kalau sama manusia tuh jangan cari jangan cari musuh lah hadirin. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Ketahuilah milik Allah apa yang ada di bumi dan semuanya, dan kepada Allah mereka dikembalikan, dan nanti mereka diberitahu apa yang mereka kerjakan. Kita dikasih tahu apa yang kita lakukan. Baik jemaah, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, waktu dan tempat disilakan. Silakan hadirin, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Ada? Pak Waluyo, silakan Pak Waluyo. Nah, udah lama nih Pak Waluyo nggak nanya. Silakan Mas, dihantar Mas. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di surat At-Taubah ayat yang ke-80 Ustaz, yang sering sekali kita mendoakan atau mengutarakan tentang orang yang sudah meninggal, tapi di surat At-Taubah ini kan Allah berfirman, walaupun kamu mendoakan orang sampai 70 kali, maka akan aku tolak. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang doa Allah terima ataupun Allah tolak, mohon penjelasannya. Itu wewenangnya wewenang Allah, bukan wewenang kita. Tentang doa diterima ataupun doa ditolak, itu kan wewenangnya Allah. Adapun doa yang ditolak adalah kalau memohonkan ampun kepada orang yang kafir dan jelas mati di atas kekafirannya. Memohonkan ampun kita nggak boleh. Dan Nabi memang dilarang. Dalam ayat Allah berfirman, wahai Muhammad, tidak layak bagimu memohonkan ampun pada orang yang mati dalam keadaan kafir. Karena waktu itu baginda Nabi SAW mendoakan daripada pamannya. Lalu turun ayat sebagai pengingat. Dan itu berlaku buat kita sampai hari kiamat. Tapi kalau misalkan beliaunya masih hidup, didoakan supaya dapat hidayah, harus. Ya Allah, orang tua saya belum beriman. Ya Allah, orang tua saya belum muslim. Ya Allah, orang tua saya belum. Maka izinkan orang tua saya dapat hidayah, ya Allah. Maka itu doa yang boleh diucap. Silakan hadirin mengucap doa itu. Minta untuk dikasih hidayah. Minta sama Allah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan ibunya Abu Hurairah kan? Waktu Abu Hurairah datang kepada Nabi, lalu Nabi diminta untuk mendoakan ibunya karena ibunya Abu Hurairah belum muslim. Lalu Nabi angkat tangan beliau dan mendoakan ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah terus pulang ke rumahnya, sudah mendengar bacaan ayat-ayat Quran dari luar. Siapa yang baca? Padahal ibu saya kan belum muslim. Begitu diketuk pintunya, ibu membukanya dan ibunya sumringah dan memberi kabar, wahai Abu Hurairah, tahukah kamu kalau sekarang aku adalah seorang muslim? Wah, nangis Abu Hurairah seraya memeluk ibunya dengan pelukan yang hangat. Itu doa Nabi, sepowerful itu. Nabi berdoa, kabulkan. Berdoa, kabulkan. Tapi ada doa yang tidak dikabulkan, doa yang memang Allah larang. Kita juga berlaku tentang hal tersebut. Tidak boleh mendoakan orang yang jelas-jelas mati dalam keadaan kufur. Walaupun kalau sudah meninggal ya hadirin, walaupun itu orang tua kita sendiri, kalau sudah meninggal maka
tidak didoakan dengan mohonkan ampun, begitu hadirin. Memang begitu, walaupun orang tua kita sendiri. Karena yang mati dalam keadaan kufur tidak boleh didoakan. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Ada lagi soal akhir mawjud? Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Masuk Islam apakah doa tidak diterima? Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu tentang itu. Tapi kalau orang di luar Islam beramal salih, tidak dicatat sebagai amal salih, melainkan hanya dicatat sebagai muamalah dunia mereka sesama manusia. Karena syarat diterimanya amal 3I: iman, ikhlas, ittiba. Gimana amalnya mau diterima kalau dianya belum beriman? Sedangkan iman sebagai pondasi yang paling awal amal diterima. Jadi misalkan ada orang bangun masjid habis miliaran, hanya dihitung sebagai amal duniawiyah saja karena dia nggak beriman. Tapi orang beriman yang beramal salih, itulah yang disebut dengan amanu wa amilus salihat. Dia diterima amalnya karena imannya, karena amal salihnya. Gitu hadirin. Diterima karena imannya, karena amal salihnya. Maka jamaah, alhamdulillah kan Allah titipkan iman dalam hati kita. Bersyukur loh jamaah, karena kita dari lahir emang udah muslim kan. Walaupun mungkin ada ya yang mu'alaf gitu, tapi lahir sebagai seorang muslim pun itu karunia. Coba kalau kita gak lahir sebagai seorang muslim, pernah kepikiran mau masuk agama Islam gak? Belum tentu. Makanya bersyukur lahir udah dalam keadaan muslim. Gitu aja nih. Wujud soal akhir, ada pertanyaan lain? Silakan. Untuk tata cara kita berdakwah kepada non-muslim itu adabnya bagaimana, Ustaz? Jazakumullah khairan Pak. Semoga Allah memuliakan Bapak dan keluarga besar, semua hadirin tadi yang bertanya dan semua hadirin yang datang dimuliakan Allah dunia akhirat. Adab tata cara bertakziah kepada non-muslim. Yang pertama, datang ketika tidak dalam ritual acara-acara beliau. Kan ada ritualnya ya. Mungkin ketika itu ada ritualnya, mungkin ritual apa gitu. Kita tidak datang pada saat acara ritual-ritualnya. Namun kita turut berbelasungkawa juga, iya. Oh jadi boleh ya, sebagaimana Nabi SAW pernah berdiri sebagai bentuk sesama manusia. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, bukankah yang mati itu orang yang kafir? Kenapa anda berdiri? Nabi lalu menjawab, itu bukankah dia juga manusia? Iya. Berdirinya Nabi itu karena salam penghormat, bukan ya, lebih tepatnya kayak menghormati sesama manusia yang telah berpulang. Itu aja jemaah. Auqa maqala Nabi SAW. Nanti kita cross check lagi hadis tentang hal tersebut. Tapi intinya kalau kita berbelasungkawa diperkenankan. Berbelasungkawa atas berpulangnya diperkenankan. Tapi mengikuti ritual-ritual kepulangannya tidak. Begitu hadirin, barakallahu fiik. Ya, turut berbelasungkawa atas meninggalnya beliau, begitu selesai hadirin. Udah, nggak terus mugi-mugi insyaallah Pak pinaring surganya Allah gini. Atau gini ya, gini ya Pak. Turut berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Fulan. Semoga kita semua Allah beri hidayah. Gitu aja jemaah. Semoga kita semua Allah beri hidayah. Kita semua nih yang masih hidup maksudnya. Kita semua Allah beri hidayah. Amin. Itu aja. Doain jemaah. Ketemu orang yang belum beriman, doain. Gimana pun itu mad'u dakwah kita juga sebenarnya. Jadi tuh begini ya jadinya. Ini sedikit bicara tentang nyinggung soalan dakwah. Dakwah kita hari ini ya memang jauh sekali dari dakwah Nabi ya, harus diakui. Karena Nabi itu berdakwah supaya orang yang belum beriman masuk Islam. Sedangkan hari ini rata-rata kita berdakwah itu sudah kepada orang yang Islam.
Ya, walaupun saya mungkin masih abangan dan seterusnya gitu. Tapi itu kan peran dakwah yang belum kesentuh sama kita sebenarnya. Kita kan harus juga dakwah kepada beliau-beliau kan, yang belum beriman, belum berislam, belum kenal Islam. Kita kan harus dakwah ke beliau. Makanya jamaah yang hadir di kajian, jamaah yang apalagi udah lebih lama ngajinya, kalau bisa ya diajak teman-temannya untuk datang ngaji. Belum berjilbab Ustadz, nggak apa-apa, ngaji aja pelan-pelan, belajar. Belum punya jilbab ya nanti mungkin bisa kita belikan hadiah hijab gitu, siapa tahu beliau berkenan mengenakan, kan semua berproses. Jadi dulu dakwah Nabi itu gimana yang tidak beriman jadi beriman. Sekarang nih dakwah juga kalau bisa yang udah beriman ya dikuatkan supaya dengan imannya. Jangan sampai yang udah beriman malah dianggap tidak beriman gitu, atau dikafirkan gitu, jangan ya jemaah. Jadi yang udah beriman ditambah biar kuat imannya. Nanti sasaran dakwah kita kalau bisa meluas. Nih besok nih ada banyak guru insya Allah ngisi, ada Ustadz Damang ngisi, Ustadz Mufti ngisi, Ustadz Jihad ngisi, Ustadz Faisal Wahidina ngisi, kami juga ngisi, ada nanti gongnya insya Allah Tuan Guru Ustadz Abdul Somad ngisi. Besok ajakin jemaah, nyong randuwe iki kudung gitu, nggak apa-apa, datang aja, boleh datang nggak pakai kudung, silahkan. Tidak membenarkan itu, tidak membenarkan itunya jamaah, artinya tetap kan manusia berproses. Tapi kitanya nggak boleh apa ya, nggak boleh meremehkan, menghinakan kepada mereka yang belum berproses itu, jangan. Tetap ingat nggak? Coba ingat 10 tahun yang lalu kita udah ngaji seperti dan serutin hari ini atau belum? Tuh jawabannya aja sama kan. 10 tahun lalu kita belum serutin ini kan. Sama, beliau juga mungkin berproses. Ajak aja jemaah. Ini sebanyak-banyaknya yang hadir besok. Ingat ya jemaah, sebanyak-banyaknya yang hadir besok di kajiannya kita, Ustadz Abdul Somad, kajian Masjid Muhammad Al-Fatih ini, masih lebih banyak yang belum ngaji. Di luar sana masih banyak yang belum ngaji. Ajakin aja jemaah. Titip ya jemaah, salam tangga kanan kiri, ajakin, yuk mangkat ngaji. Ya kalau belum bisa setiap subuh, Jumat, mungkin diajaknya bukan ngaji dulu, datang sana yuk. Nanti ada apa gitu, ada sayur atau ada apa, ajakin itu dulu nggak apa-apa awalnya. Nanti lama-lama berproses, manusia proses. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudahkan seluruh urusan kami dan seluruh kaum muslimin. Jadikan kami orang yang paling banyak bayar zakatnya dan seluruh kaum muslimin. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah dan keluarga seluruh kaum muslimin. Jadikan ya Allah hidup kami dan seluruh kaum muslimin istiqomah, wafat di tanah suci Mekah Madinah, wafat kami kelak besok wafat yang mudah, tidak menyulitkan siapapun, dan wafat yang husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang pantas dirindu syurga. Masukkan kami ke dalam syurga, masukkan kami ke dalam syurga, masukkan kami ke dalam syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sehat, rezekinya berlimpah. Titip salam buat keluarga, nanti diajak tetangga-tetangganya insyaallah. Besok jangan lupa ada kajian hari Ahad dan Senin. Ahad dan Senin. Ahad kajiannya bersama Ustadz Faisal, Ustadz Dama, Ustadz Mufti, Ustadz Jihad. Senin subuh bersama kami. Nanti Senin duha bersama insyaallah Ustadz Abdul Somad. Jamaah infonya boleh disebarluasin. Datang dari hari Ahad, ngajinya rangkaian dari hari Ahad. Jamaah datang dari hari Ahad. Nanti Senin kita juga ngaji lagi. Begitu ya jamaah. Datang bawa apa? Bawa badan. Acaranya gratis atau bayar? Gratis. Gratis. Kalau mau berinfak disiapkan, ada nanti disiapkan infak terbaik. Terus informasi buat teman-teman yang mau
bergabung di channel saluran WhatsApp UIR, silahkan nanti bisa ketik, jelajahi, telusuri Ustadz Irfan Rizky Haas di WhatsApp. Teman-teman nanti bisa gabung di sana. Atau hadirin yang mungkin qadarullah ada yang mau ikut andil dalam membebaskan lahan, silahkan. Untuk lahan yang di sebelah sana, kemarin yang di sebelah sana sudah terbebas, alhamdulillah. Yang di sebelah sana hadirin bisa langsung ke juga Masjid Muhammad Al-Fatih 50900 18044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Barakallahu fikum. Sampai jumpa besok jamaah, sehat-sehat semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin barakallah.